Pemirsa Intens Investigasi, kisah asmara Thorik dengan Fuji memang sudah berakhir. Namun, tetap saja keduanya masih menuai sorotan warganet. Bahkan ada pula yang berharap jika keduanya kembali berpacaran. Baru-baru ini viral di media sosial, momen saat Fuji dituding mengabaikan Thorik yang mengajaknya untuk bersalaman. Namun, tidak lama berselang, Thorik pun tetap kembali hadir saat Fuji menggelar syukuran dan juga buka puasa bersama di rumah barunya. Lantas benarkah sikap biasa-biasa saja yang ditunjukkan Fuji menandakan bahwa dirinya sudah move on? Sementara Thorik disebut-sebut warganet masih menyimpan perasaan. Hadiah apa yang diberikan Thorik kepada Fuji atas kepindahan sang mantan ke rumah barunya? Sukses membeli rumah miliaran rupiah di usia yang masih sangat muda. Seperti apa rasa bangga Haji Faisal sebagai ayah Fuji? Benarkah ia masih mengharapkan sang putri untuk kembali menjalin kasih dengan Thorik Halilintar? Sementara itu, heboh pula di jagat maya momen antara Tiara dengan Alshad yang ternyata masih menggunakan tas pemberian masing-masing. Benarkah permasalahan dengan Nisa yang kini panas tidak membuat Tiara bergeming untuk melanjutkan hubungannya dengan Alshad? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gagal move on. Itulah yang disematkan warganet kepada Thorik Halilintar. Ya, meski sudah resmi putus dengan Fuji, namun tampaknya ia pun masih tetap hadir di acara-acara yang digelar Fuji dan keluarganya. Seperti kemarin, Thorik pun terlihat datang ke acara syukuran sekaligus buka puasa bersama di rumah baru milik Fuji. Meskipun ia datang terlambat, namun nyatanya Thorik pun tetap datang. Bahkan, ia pun juga memberikan Fuji sebuah televisi sebagai hadiah untuk rumah barunya. Seperti halnya para sahabat Fuji lainnya yang juga memberikan berbagai macam barang untuk mengisi kediamannya. Tadi ketemu sapa-sapa, dia makan, aku makan gitu. Ya, melihat pencapaian Fuji yang sekarang seperti ini bagaimana sih, Thorik? TV. Dari Raffi Ahmad dapat kulkas, dari AI dispenser, Kastevi, Agnesia, Plasur. Pokoknya alhamdulillah. Dari Thorik itu aku dapat TV, alhamdulillah. Aku berterima kasih lah sama semua rekan-rekan kerja, tim aku, bahkan sampai netizen juga. Ini berkat netizen sih sebenarnya aku bisa sampai sini, dan pokoknya bangga banget sih. Si Fuji sendiri ngundang. Jadi hubungan Fuji dan Thorik itu baik-baik aja ya? Sejauh ini baik-baik saja. Sebenarnya kalau tidak diundang Fuji, saya juga akan mengundang. Kalau dia nggak datang, saya akan undang. Ya, tidak dipungkiri, meskipun Thorik tidak lagi menjadi kekasihnya, kehidupan Fuji pun berjalan cukup baik. Tak ayal, banyak warganet pun yang menyebut bahwa Fuji sudah benar-benar move on. Namun, kini di media sosial beredar potongan video yang seolah memperlihatkan Fuji yang bersikap biasa saja terhadap sang mantan. Tampak dalam sebuah momen, keduanya pun saling berpapasan. Namun Fuji justru terus berjalan seolah mengabaikan Thorik yang hendak mengajak dirinya bersalaman. Hal ini pun sontak menghebohkan warganet, bahkan sampai viral di jagat maya. Lantas benarkah bahwa di antara Fuji dengan Thorik memang baik-baik saja setelah berpisah? Masih berteman lah.
nggak kenapa-napa kok, nggak kenapa-napa kok. Iya dong, harus berbuat baik. Makasih semuanya ya. Sejauh ini masih dalam batas-batas yang wajar menurut saya. Namun demikian, yang lebih tahu tentu mereka. Di momen bulan suci Ramadan ini pun, Fuji mengungkapkan keinginannya untuk dapat berangkat umroh ke Tanah Suci bersama dengan Fadli kakaknya. Saat ditanya doa seperti apa yang ingin dipanjatkan saat berada di depan Ka'bah, Fuji pun mengaku dirinya kini berusaha menjadi pribadi yang lebih banyak bersyukur atas semua berkah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ia pun berharap dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk dan bisa bahagia dengan cara apapun. Lantas benarkah tersemat di hati Fuji sebuah doa untuk mendapatkan kekasih hati pengganti Tori? Tapi doain ya guys, semoga tahun ini aku bisa umroh, mungkin di bulan yang lain. Doain dong. Amin. Berarti akan umroh sendiri atau? Insya Allah sama Fadli. Sama Fadli, aku excited banget deh. Akhirnya Fadli umroh, aku juga excited gitu. Kalau misalnya sama Fadli tuh aku ngerasa kemanapun aku pergi, aku ngerasa aman. Pengen menjadi manusia yang lebih bersyukur aja kali ya. Karena kalau misalnya aku ngelihat setahun belakangan ini aku belum berterima kasih pada Tuhan tuh, belum all out gitu loh, masih banyak ngeluhnya, masih banyak marahnya, masih banyak kayak nggak bersyukur ya aku ngeliat ya. Dan di situ aku titiknya kayak udah ngerasa malu. Doa aku tahun ini semoga semuanya berjalan lancar, aku dijauhkan dari orang-orang muka-muka aneh gitu ya, orang-orang jahat, semoga aku dijauhkan sama orang-orang itu. Dan semoga aku selalu menjadi manusia yang lebih bersyukur, dan semoga aku bahagia lah tahun ini, bahagia dengan cara apapun ya. Wah, kalau itu aku nggak tahu, itu urusan dia ya, karena aku juga nggak tahu mau komentarnya apa. Jadi aku cuma doa yang terbaik, kan dua-duanya udah jadi sempat waktu dua-duanya udah kayak adekku juga, jadi aku seneng lah dengan perkembangan Torik, perkembangan Fuji. Aku cuma bisa doa yang terbaik buat mereka berdua. Semoga lah, apapun yang mereka pilih, apapun jalannya ke depannya, kan kita nggak bisa maksa orang gitu loh. Mereka yang ngejalanin, mereka yang bakal happy sama hubungannya apa enggak. Kalau mereka udah milih sama-sama lebih baik berpisah, ya aku juga mau ngomong apa, kan nggak mungkin aku paksa harus sama, harus bersatu. Biarkan mereka happy, biarkan mereka berkarya di bidangnya masing-masing. Sukses membeli rumah miliaran rupiah di usia yang masih sangat muda. Seperti apa rasa bangga Haji Faisal sebagai ayah? Benarkah ia pun masih mengharapkan putrinya kembali untuk menjalin kasih dengan Torik Halilintar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di balik teka-teki hubungannya dengan Torik, Fuji pun juga mengungkapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas pencapaian luar biasa memiliki rumah baru seharga miliaran rupiah. Bagi Fuji, tentu saja Torik merupakan salah satu sosok yang selalu mendukung hingga ia meraih kesuksesan seperti sekarang. Rasa bangga dan bahagia pun turut mengalir dari Haji Faisal sebagai seorang ayah ketika melihat kesuksesan putrinya. Begitu juga Torik yang menyampaikan doa begitu manis untuk sang mantan yang kini semakin mantap meniti karirnya di dunia entertain. Namun, di balik segala sukacita, benarkah Haji Faisal pun sempat menentang Fuji untuk membeli rumah baru? Dan seperti apa keinginan Fuji untuk merayakan Hari Idul Fitri di rumah barunya bersama keluarga tercinta? Pencapaian kan sudah saya jawab juga. Belum lama ini saya merasa bergembira sekali, merasa bersyukur sekali. Dan makanya acara-acara seperti ini yang diadakan mengundang
teman-temannya, mengundang orang-orang dekatnya atau orang-orang yang selalu mensupportnya. Ya namanya orang tua ya. Orang tua ini pikirannya tentu berbeda dengan muda. Bagi saya karena rumah saya ada. Rumah saya itu mau tak mau kalau saya pendek tentu buat anak juga, buat dia juga. Nah dia kan punya duit, jadi kalau kemarin saya berpikir iya, beda pikiran saya. Ya belikanlah ke tempat untuk usaha, namanya ya ruko kan gitu pikiran saya. Nah dan terus di sini kan jauh dari rumah saya, tapi karena dia ingin melihat hasil kerjanya, ingin menikmati hasil kerjanya, yang Pak nggak terlalu melarang, ya oke aja. Sebenarnya Papa kalau untuk investasi untuk rumah itu ya boleh dibilang oke saja sih. Kembali kepada adat cara Padang, rumah yang ditinggalkan oleh orang tua itu buat anak perempuan. Ini perjuangan rumahnya capek, Kak. Aku waktu itu pengen lihat rumah ini misalnya hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Papa nggak mau ngeliat rumah ini. Aku tiap hari begging karena Papa ngehambat jalan aku, karena dia waktu itu masih belum rela anaknya pergi. Tapi akhirnya pas aku kasih penjelasan kalau misalnya aku pengen membuktikan gitu loh hasil kerja keras aku, akhirnya Papa mau lihat rumah ini, terus Papa setuju, akhirnya aku dealing di situ. Karena kalau misalnya Papa aku nggak setuju, nggak restu, ya nggak bakal aku beli. Doa orang tua tuh paling hancur. Lebaran tahun ini mungkin rumah baru kali ya, insya Allah. Ya paling pengen ngerayain di rumah ini sih kalau misalnya mama Papa mau. Harapannya semoga ini menjadi rumah di mana bisa mendapatkan ketenangan. Kehadiran Torik Halilintar yang seolah tidak pernah absen di berbagai acara yang digelar oleh sang mantan membuat warganet pun menyebut dirinya masih sulit move on. Apalagi kini Fuji pun tampak baik-baik saja dan juga bahagia menjalani hidupnya tanpa Torik sebagai kekasihnya. Lantas, seperti apa reaksi Haji Faisal saat warganet terus mendoakan agar Fuji dan Torik kembali bersatu? Kalau itu ya hanya Tuhan yang lebih tahu ya, tapi semuanya itu tidak tertutup kemungkinan. Kan bisa saja. Ya namanya perjalanan hidup, namanya orang masih pacaran. Ya hari ini putus, udah putus sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena banyak juga yang balikin lagi. Namun bagi saya tidak ada intervensi. Saya serahkan kepada mereka berdua, karena mereka berdualah akan menjalani hari-harinya. Mereka berdualah yang akan mencari penyesuaian. Jadi saya hanya karena mereka semua berdua menurut saya sudah baik-baik saja. Saya hanya tinggal merestui aja. Kita sebagai kakak pekerjaan yang terbaik, udah kita nggak mau jawab apa-apa. Nggak ada. Berarti kamu udah mentok nih? Bukan udah mentok sih, bersyukur aja. Jadi ya udah cukup aja. Nggak ada yang kayak pengen, aduh aku pengen ini, enggak. Pokoknya aku ngejalanin kehidupan, ngejalanin kerjaan, doa, udah kayak biasa aja deh. Sementara itu, heboh pula di jagat maya momen antara Tiara Andini dengan Alsyad Ahmad yang ternyata masih menggunakan tas pemberian masing-masing. Benarkah permasalahannya dengan Nisa Ashifa yang tengah panas tidak membuat Tiara bergeming untuk melanjutkan hubungannya dengan Alsyad? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Kisah cinta yang menghebohkan jagat maya mengalir dari pasangan Alsyad Ahmad dengan Tiara Andini. Ya, setelah terkuak Alsyad pernah menikah, bercerai, bahkan memiliki anak dari Nisa Ashifa, nasib hubungan asmara dirinya dengan Tiara pun menuai tanda tanya besar di benak publik. Namun, baru-baru ini Tiara pun justru terciduk masih memakai tas pemberian Alsyad ketika mengunggah video di Instagram story-nya. Begitu pula Alsyad yang diketahui berada di Afrika juga terciduk mengenakan tas pemberian Tiara.
Alsyad juga masih memberikan like pada unggahan terbaru Tiara. Karena hal itu, warganet pun menduga hubungan mereka masih berlanjut. Lantas, benarkah Tiara masih menyimpan rasa sayang yang begitu besar kepada Alsyad meski skandal Alsyad terkuak bahkan membuat geger? Sesuai dengan berita yang beredar, itulah yang ada, ya. Tapi kami tidak bisa menceritakan detail dari isi perkara tersebut karena ini termasuk masalah privasi, sehingga untuk membuka isi detail di dalamnya itu harus ada izin dari yang bersangkutan. Tanggalnya, detailnya saya pun sesuai dengan yang beredar lah, saya coba lihat ya. Karena saya pun dapat konfirmasi dari beberapa orang terkait dengan dari berita yang beredar atau dari isu yang beredar. Itu di bulan November. Sosoknya Alsyad sih karena aku juga baru kenal. Kalau sama Raffi mah udah kenal lama kan, Raffi Ahmad ya. Kalau sama Alsyadnya kan aku baru kenal pas ketemu di sana juga kan. Sosoknya sih kalau agak berbeda sama Raffi. Orang tuanya ramah banget, ibunya ramah, bapaknya. Waktu aku ke rumah Alsyad waktu di program itu dia masih sama Andini, sama Tiara ya, Tiara Andini kan. Malah kita suka, aku pernah nanya malah, kapan nih diresmiin? Aku sih awal dengar tentang berita ini sempat kaget, maksudnya gini. Soalnya Alsyad itu pendiam banget. Jadi aku pikir malah dia tuh yang bucin banget sama Tiara. Pemikiran aku karena kan biasanya nih tipe-tipe cowok pendiam kayak gini kalau udah kenal cewek bucin. Kalau dari sisi seorang perempuan ya gimana ya namanya. Aku deh, misalkan aku kejadian seperti yang dialami oleh siapa? Maaf, Nisha ya? Nisha, iya. Ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, maksudnya gini. Namanya orang berbuat harus berani bertanggung jawab, kan begitu dong, ya dong. Kayak saya punya pasangan. Pasangan saya berani berbuat kepada saya. Ya berbuat apapun itu gitu kan. Ya harus berani bertanggung jawab. Saat menghadapi masalah, manusia itu pasti perlu waktu untuk berproses mencerna, memahami, menerima gitu ya. Apalagi Alsyad dan Tiara ini dihadapkan oleh situasi yang mungkin untuk Tiara sendiri hal yang tidak dia prediksikan sebelumnya. Saya pikir ini satu cara untuk mereka sama-sama di tahap memproses gitu ya. Tahap untuk memproses, mencerna, memahami dulu. Mungkin sambil memikirkan kira-kira solusi apa yang akan mereka ambil untuk mengatasi situasi ini. Kalaupun memang ternyata ini diambil oleh Alsyad setelah terjadinya masalah, ya saya pikir juga itu hak dia. Bersyukur banget sih sampai sekarang ini ternyata masih banyak orang yang sayang sama aku, dukung aku. Ya semoga kedepannya mereka tetap dukung aku terus. Kita nggak ada yang tahu jodoh ya. Kalau misalnya jodoh nggak ada yang tahu, bisa jadi itu jodoh saya, bisa jadi juga bukan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi doain aja yang terbaik gimana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.